Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Tasya dari Geofisika UI 2018. Di sini kita akan belajar mengenai praktikum stereografi kekar. Nah, sebelum kita lanjut ke praktikumnya, kita akan belajar mengenai definisi kekar. Apa itu kekar? Kekar atau fracture adalah struktur rekahan pada batuan yang belum atau tidak mengalami pergeseran pada bidang rekahannya. Kekar memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu kekar gerus, yaitu kekar yang terbentuk akibat proses shearing atau gerusan paralel terhadap bidang diskontinuitas. Yang kedua, kekar tarik, yaitu fraktur pada batuan yang disebabkan oleh gaya tarikan. Tujuan dari praktikum stereografi kekar ini yaitu untuk menganalisa struktur kekar secara stereografis. Soal pada praktikum kali ini yaitu sebuah gerus berpasangan dengan arah umum strike dip sebagai berikut. Lalu kita diminta untuk menentukan arah umum gaya pembentuk sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 dari produk kekar tersebut. Lalu ini alat dan bahan yang bakal kita gunakan pada praktikum, yaitu stereonet, kertas kalkir, paku payung, alat tulis, dan juga jangka. Langsung aja nih kita ke praktikumnya. Di sini kita menggunakan stereonet Smith. Lalu kita membuat lingkaran besar pada kalkir yang di-overlay pada stereonet Smith. Dan juga jangan lupa untuk menandai setiap kutub dengan tanda North, South, East, dan West. Kemudian di sini kita membuat proyeksi bidang dengan ukuran strike dan dip. Lalu di sini kita menandai titik strike dengan 128 derajat ke arah east dari arah north. Lalu putar titik strike pada arah end stereonet. Setelah itu, tandai titik dip pada garis ekuator dari arah east menuju west. Lalu buat garis busur sepanjang arah north menuju south yang memotong titik dip. Pada titik dip di garis ekuator, tambahkan 90 derajat ke arah kiri, dimulai dari batas busur yang berpotongan dengan garis ekuator. Lalu, beri tanda titik pol untuk tiap bidang. Lakukan hal yang sama pada masing-masing 5 bidang kekar yang lainnya. Kemudian, pada lembar kalkir kedua ini, plot ulang data pol pada kertas kalkir yang kedua. Overlay lembar kalkir kedua dengan stereonet Kalsbeck. Kemudian lakukan proses konturisasi antara pol dengan pola segi 6 atau segi 5 terkecil pada stereonet Kalsbeck. Di sini kita menghitung berapa pol yang ada dalam satu pola segi 6 atau segi 5 terkecil
yang ditandai tepat di tengah pola segi 6 atau segi 5 terkecil tersebut. Nah, pada lembar kalkir ketiga ini, plot ulang nilai yang ada pada segi 6 atau segi 5 terkecil tadi. Masih di lembar kalkir yang ketiga, buat klaster yang menandakan kesamaan jumlah pol pada satu pola segi 6 atau segi 5 terkecil. Lalu, tentukan dua buah pol tertinggi dari klaster tersebut. Pada lembar kalkir keempat, tandai dua pol tertinggi. Dengan menggunakan stereo Naismith, sejajarkan salah satu pol ke garis ekuator. Dan tambahkan sebesar 90 derajat ke arah kiri. Dan buat busur lingkaran besar baru. Lakukan langkah yang sebelumnya untuk pol yang berbeda ini. Titik potong pada dua bidang tersebut dinamakan dengan sigma 2. Sigma 2 disejajarkan dengan garis ekuator. Dan tambahkan 90 derajat ke arah kanan. Lalu, buat busur lingkaran besar sigma 2. Busur lingkaran besar sigma 2 akan memotong bidang pol tertinggi yang tadi. Hitung interval terdalam dari perpotongan. Apabila interval terdalam dari perpotongan tersebut kurang dari 90 derajat, maka posisi tengah dari perpotongan interval disebut sebagai sigma 1. Tapi, jika interval terdalam dari perpotongan tersebut lebih besar dari 90 derajat, maka tanda posisi tengah dari perpotongan interval tersebut yaitu sigma 3. Tambahkan 90 derajat ke arah bawah dari titik sigma 3 untuk mencari kedudukan dari sigma 1. Nah, ini yang terakhir. Untuk menghitung kedudukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 dalam bentuk tren dan plunge, dilakukan seperti pada praktikum-praktikum sebelumnya. Pertama-tama, sejajarkan garis sigma dengan garis ekuator. Untuk mendapatkan plunge, hitung garis dari titik sigma ke pinggir lingkaran. Dan lakukan pada kedua titik sigma lainnya.
Selanjutnya, letakkan kembali titik utara kalkir pada titik utara stereonet. Untuk mendapatkan tren, hitung sudut yang dibentuk dari garis punch tadi searah jarum jam, sehingga notasinya merupakan north menuju east. Lakukan penghitungan tren pada kedua sigma yang lainnya. Dan pada praktikum ini, tipe sesar yang didapat merupakan tipe sesar naik. Nah, kenapa sesar naik? Karena hasil plotting yang sudah dilakukan pada praktikum barusan menunjukkan sigma 3 memiliki jarak terdekat dari pusat. Hal itu menunjukkan tipe sesar naik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.